Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Cynthia dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tugas statistik farmasi yang berjudul One Sample T-Test atau materi One Sample T-Test farmasi statistik. Yang pertama ada judul penelitian, yaitu uji perbedaan kadar vitamin C dalam sampel jeruk siam atau Citrus nobilis dari kebun petani lokal terhadap standar kadar vitamin C menurut Badan POM per 15 mg per 100 gram. Yang kedua yaitu penjelasan singkat judul. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kadar vitamin C dalam jeruk siam yang dipetik dari kebun petani lokal memiliki rata-rata kadar yang berbeda secara signifikan dengan standar kadar vitamin C yang ditetapkan oleh Badan POM, yaitu 15 mg per 100 gram. Mengapa one sample t-test? One sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan nilai standar atau populasi yang sudah diketahui. Dalam penelitian ini, nilai standar sama dengan 15 mg per 100 gram standar Badan POM. Data berskala rasio atau kadar vitamin C dalam miligram per 100 gram dan asumsi data berdistribusi normal. Manfaat penelitian, mengetahui kualitas jeruk siam lokal dibandingkan standar nasional. Yang kedua, memberikan informasi kepada petani tentang kualitas hasil panen. Yang ketiga, data pendukung untuk pengembangan produk farmasi atau suplemen herbal. Yang ketiga ada hipotesa atau hipotesis nol atau H0. Itu standar rata-ratanya sama dengan 15 mg per 100 gram atau tidak ada perbedaan kadar vitamin C jeruk siam lokal dengan standar Badan POM. Hipotesis alternatif H1-nya ada perbedaan kadar vitamin C jeruk siam lokal dengan standar Badan POM. Tingkat signifikansinya itu A sama dengan 0,05 atau 5%. Jenis ujinya uji dua arah atau two-tailed test, karena kita ingin melihat apakah kadar bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari standar. Itu yang keempat, ada simulasi data. Berdasarkan output SPSS yang Anda miliki, data yang digunakan adalah data kadar vitamin C miligram per 100 gram dari 20 sampel jeruk siam. Nomor kadar vitamin C-nya itu yang pertama 5,0, 6,0, 6,5, 7,0, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 13,0, 13,5, terus 14,0, 15,0, 16,0, 17,0, dan terakhir 20,0. Statistik deskriptif dari output SPSS saya itu N-nya sama dengan 20 atau jumlah sampel. MEN-nya sama dengan 11,1600 mg per 100 gram. Rata-rata kadar vitamin C-nya atau STD deviasinya sama dengan 5,523. Standar error mean-nya atau variansinya sama dengan 30,512 varian. Nah, yang kelima ini tutorial SPSS. Langkah-langkah pengujian one sample t-test dengan SPSS itu yang pertama, input data dulu ke SPSS. Caranya, kita buka SPSS, klik variabel view atau pojok di kiri bawah, buat variabel baru dengan nama vitamin C. Tipenya numerik, desimalsnya 2, labelnya kadar vitamin C, measure-nya skala, dan kemudian klik data view, masukkan data 20 sampel ke kolom vitamin C. B. Uji normalitas. Klik menu analis, kemudian pencet deskriptif statistik, explore, masukkan variabel vitamin C ke kotak dependent list, klik tombol plots, beri centang pada normality plots with test, klik continue OK. Nah, interpretasinya, lihat label test of normality. Kolmogorov atau Smirnov statistik sama dengan 0,09. DF-nya sama dengan 20. SIG-nya sama dengan 0,200. Sapiro-Wheel statistik sama dengan 0,963. DF-nya sama dengan 20. SIG-nya sama dengan 0,0607.
Simpulannya, karena SIG atau Shapiro Wilk sama dengan 0,607 lebih besar daripada 0,05, tandanya data berdistribusi normal. Yang ketiga, prosedur one sample t-test. Kita klik menu analis, compare means, one sample t-test. Masukkan variabel vitamin C ke kotak variabel. Pada kotak test value, masukkan angka 15. Itu adalah nilai standar BPM. Klik option confidence interval percentage 95%, missing value, klik continue, OK. Yang ke D itu syntax SPSS atau alternatif. Nah, yang keenam output SPSS. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Saya buat tabel yang pertama itu one sample statistik. Di sini diketahui meannya itu bernilai 11,16, STD-nya 5,5, STD error-nya meannya ini 1,23. Tabel yang kedua itu one sample test value sama dengan 15, T-nya sama dengan min 3, DFC sama dengan 19,0, meannya min 3, dan confidence intervalnya min 6. Yang ketujuh, interpretasi output. Dari data yang sudah kita ketahui tadi, kita bisa menginterpretasi output. Yang pertama, A. Interpretasi tabel one sample statistik. N sama dengan 20, itu adalah jumlah sampel yang diuji. Meannya sama dengan 11,1600 mg atau 100 gram. Rata-rata kadar vitamin C sampel siap, jauh di bawah standar 15 mg. Standar deviasinya itu 5,5, simpangan baku data yang cukup besar, menunjukkan variasi kadar antar sampel. Standar error-nya sama dengan 1,23. Standar error rata-rata. B. Interpretasi tabel one sample test. Yang pertama, nilai T hitung, itu bernilai min 3. Yang kedua, derajat kebebasannya atau DF-nya sama dengan 19. N dikurang 1 sama dengan 20. N dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1, itu adalah 19. Yang ketiga, nilai signifikansi. SIG-nya 2 dikurang Thailand 0,006. Yang keempat, mean difference min 3. Selisih antara mean sampel dengan test value-nya 11,16. Min 11 sama dengan min 3,84. 5 atau 5,95 derajat persen. Confidence intervalnya itu min 6,4 sampai min 1,2. Interval tidak memuat nilai 0, menunjukkan perbedaan signifikan. Nah, yang C, kriteria pengambilan keputusan. Berdasarkan nilai signifikansi p-value, jika SIG atau 2 Thailand kurang dari 0,05, H0 ditolak. Ada perbedaan yang signifikan. Jika SIG-nya 2 dikurang T-LED itu lebih besar dari 0,05, H0-nya diterima. Tidak ada perbedaan signifikan. Berdasarkan nilai T hitung PST tabel, yaitu A per 2 sama dengan 0,025, DF-nya sama dengan 19, sama dengan 2,093 dikurang. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, H0 diterima. Berdasarkan confidence interval, jika interval tidak memuat nilai 0, H0 ditolak. Jika interval memuat nilai 0, H0 diterima. Hasil interpretasinya yaitu nilai sig-nya sama dengan 0,06, yang dimana dia lebih kecil daripada 0,05, berarti H0-nya ditolak. Nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, yang jelas H0-nya ditolak. Kemudian 95 derajat CL-nya tidak memuat 0, H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kadar vitamin C jarusiam dari kebun petani lokal. Dengan standar Badan POM, rata-rata kadar vitamin C sampel 11,6 secara signifikan lebih rendah dari standar Badan POM, yaitu 15 mg per 100 gram.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji one sample test yang dilakukan terhadap 20 sampel jeruk siam dari kebun petani lokal diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Secara statistik, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kadar vitamin C jeruk siam lokal dengan standar Badan POM dengan nilai T19 sama dengan min 3, P sama dengan 0,66 ya, di mana P itu kurang dari 0,61. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Secara klinis atau farmasi, kadar vitamin C dalam jeruk siam lokal rata-rata 11,16 mg per 100 gram, yang berarti 25,6% lebih rendah dari standar Badan POM. Berikut yang dapat saya jelaskan. Di sini saya lampirkan video tutorialnya. Ada beberapa video tutorial yang saya tonton sebelum membuat video ini, dan saya ada datusnya juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.